Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Suara Bahasa Session ya, yang ke-13. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut lagi soal international exposure. Dan teman-teman di sini mungkin sudah tahu ya kalau Sastra Lingua Indonesia ini merupakan pusat bahasa asing. Nah, ini juga menjadi salah satu motivasi ya bagi kami untuk menyediakan membahas topik-topik terkini yang berkaitan dengan international exposure. Teman-teman yang masih belum bergabung, silakan bergabung ke acara Suara Bahasa di Sastra Lingua Indonesia. Kita akan mengundang salah satu perwakilan dari PCMI Jawa Timur ya, teman-teman. Dan di sini saya sebagai direktur dari Sastra Lingua Indonesia ingin berbagi juga nih pengalaman mengenai international exposure untuk anak muda. Nah, teman-teman yang masih kuliah ataupun yang masih sekolah bisa sekali ya untuk join ke acara kita siang ini di sastralingua.id. Silakan siapapun yang mau join siap-siap untuk pantengin layar ponselnya, karena bentar lagi Sastra Lingua Indonesia akan memberikan pemaparan bersama dengan pemateri kita pada siang hari ini ya. Sambil lalu kita coba undang ya pemateri kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa ya. Kami juga punya pengujian bahasa asing. Nah, ada juga nih layanan-layanan yang lainnya yang masih berkaitan dengan bahasa asing. Apakah itu? Tentunya ada penerjemahan tersumpah, penerjemahan tersertifikasi, penerjemahan biasa juga ada, kemudian proofreading ya dalam bahasa asing, dan juga subtitling, ada juga apostille, dan juga legalisasi dokumen untuk urusan luar negeri ya, itu juga ada. Dan juga banyak lagi program yang kami siapkan untuk teman-teman semua. Nah, ini kita coba ya accept invitation-nya dulu. Mungkin sekarang sudah bisa. Oke, kita accept lagi PCMI Jatim untuk bergabung ya di Suara Bahasanya Sastra Lingua. Nah, ini dia akhirnya bisa terkoneksi ya dengan perwakilan dari PCMI Jatim. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Ima. Ya, selamat siang. Nah, ini Mas, teman-teman ini sudah pada nggak sabar ya untuk mendengar informasi-informasi seputar international exposure atau exposure internasional ya. Dan kali ini kita featuring dengan PCMI Jawa Timur. Nah, mungkin untuk perkenalan dulu nih, bisa dikenalkan organisasi PCMI Jawa Timur itu apa? Dan Mas nanti bisa ini ya menceritakan di dalam organisasi itu apa. Monggo. Oh ya, siap. Terima kasih Mbak Ima dan salam kenal teman-teman semua. Saya Zulbidar Nabi Anwar, biasa dipanggil Zul, kebetulan mewakili keluarga besar dari PCMI Jawa Timur. Jadi PCMI Jawa Timur itu merupakan salah satu organisasi di bawah naungan Kemenpora, khususnya untuk di tingkat Provinsi Jatim, kita di bawah dari Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Timur, Mbak, dan teman-teman. Nah, untuk salah satu program yang terkenal yaitu PPAN dan juga PPAP, di mana setiap tahunnya Jawa Timur akan mengirimkan beberapa kandidat untuk mengikuti program internasional. Dan kalau tahun zaman saya itu
dari Jawa Tim diberangkatkan 3 orang, Mbak. Jadi ada yang ke Singapura, ada yang ke Korea Selatan, sama yang ke Jepang gitu. Sedangkan tahun kemarin hanya satu delegasi ke Australia. Nah, selain menaungi program pertukaran, kita juga ada beberapa program lainnya, Mbak. Nah, itu salah satunya yaitu Suar Suwir. Itu seperti kegiatan sosial yang mana kita biasanya penggalangan dana, lalu juga memperbaiki fasilitas, lalu juga ada program mentoring. Nah, program mentoring ini salah satu program yang cukup diminati oleh pemuda-pemudi Jawa Timur, di mana setiap tahunnya biasanya dari PCMI itu mengadakan sebuah pembekalan di Jawa Timur. Bisa jadi terkait soft skill, ataupun kalau bisa teman-teman ada yang mau ikut beasiswa ataupun melamar kerja dan hal lainnya, yaitu difasilitasi dalam program mentoring tersebut, Pak. Oke, berarti ada 2 program besar ya. Ada yang pertama tadi PPAN, kemudian yang kedua itu ada lagi programnya, Mas Zul? Sama mentoring satunya, Pak. 3, itu yang paling terkenal. Oke. Ya. Oke. Berkaitan dengan program-program yang ada di PCMI Jatim, ini sebenarnya apa namanya juga berkaitan dengan layanan di Diana Princesa Indah. Kami juga melayani kelas-kelas persiapan bahasa asing, modul. Di antaranya adalah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, kemudian bahasa Korea, ada juga bahasa Mandarin, bahasa Jerman. Nah, sementara ini kalau yang di PCMI Jatim ini persyaratannya masih menggunakan bahasa Inggris ya? Betul, Mbak. Kita hanya menggunakan bahasa Inggris, dan kalau misal teman-teman ada yang memiliki keterampilan bahasa lain, biasanya juga menjadi salah satu penilaian gitu. Plus. Oke, kira-kira berkaitan dengan ini apa namanya persyaratan bahasa asing minimal bahasa Inggris lah ya, itu gimana Mas Zul? Apa ada spesifikasi sendiri atau apa namanya tidak ada minimal skor mungkin? Kalau untuk skor biasanya ini, Mbak, yang penting itu di atas 500, tapi biasanya yang direkomendasikan kalau misal teman-teman berencana memang untuk terpilih nih menjadi seleksi ataupun menjadi kandidat Jatim dalam program PPAN, biasanya itu di atas 550 untuk TOEFL, ataupun kalau IELTS sekitar di atas 6,5 gitu. Nah, selain itu, biasanya dalam seleksi PPAN dari PCMI Jawa Timur kan mengadakan berbagai tingkat seleksi ya, Mbak. Dan itu salah satunya itu kita mengasah keterampilan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris, baik itu dalam kegiatan sehari-hari ataupun percakapan sehari-hari, dan juga bagaimana mereka mampu menyampaikan argumentasi dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga jadi salah satu penilaian, dan juga mungkin bisa jadi salah satu penilaian terbesar, Mbak, selain sertifikat yang membuktikan nilai kita bagus, tapi secara di lapang mereka juga harus benar-benar mampu untuk menyampaikan ataupun berpendapat dalam bahasa Inggris gitu. Betul ya. Jadi teman-teman kita sebagai ini ya penutur bahasa asing begitu ya, tidak hanya di kertas belaka ya kita skornya tinggi ya atau bagus, juga secara praktiknya, secara apa namanya praktik komunikasinya dengan orang-orang di sekitar kita itu juga harus bagus. Nah, berarti kurang lebih minimal teman-teman ini harus punya kemampuan speaking lah ya untuk presentasi tadi ya. Kalau misalnya mau ini kita ngomongin tentang international exposure. Nah, menurut Mas Zul sendiri ya sebagai perwakilan dari PCMI Jatim yang mengurusi berbagai program pertukaran pelajar gitu ya ke luar negeri, kira-kira international exposure itu apa dan seberapa penting kita harus punya international exposure? Oke. Baik, Mbak Ima, kalau misal kita bahas terkait international exposure, itu sangat penting ya, apalagi kita hidup di Indonesia yang mana kita mayoritas ya melihat berbagai situasi ataupun permasalahan ataupun solusi yang mungkin diterapkan pemerintah itu ya seperti ini gitu di Indonesia. Nah, tapi ternyata biasanya kan kita sering lihat nih kalau di sosial media ataupun di lain, kalau kita lihat negara lain nih serupa yang dihadapi
Indonesia ini kan sangat berbeda jauh ya Mbak ya. Dan bahkan kalau misal kita berkunjung nih ke negara langsung, dan contohnya saya kemarin di Jepang, itu benar-benar terbuka nih wawasan nih Mbak, dan juga praktikal ataupun skill yang akhirnya saya bawa ke Indonesia gitu. Nah kalau di Indonesia, kalau kita melihat permasalahan khususnya sampah ya, kalau misal orang-orang kan bisa di tengah jalan terus mereka menghasilkan sampah nih, punya sampah, mereka kan ya udahlah dibuang terserah gitu, ataupun cari tempat sampah terdekat gitu. Nah tapi kalau di Jepang itu nggak ada Mbak, jadi kalau misal kita di tengah jalan itu tiba-tiba habis makan terus kita punya sampah plastik, kita harus membawa sampah plastik itu sampai pulang ke rumah gitu loh. Jadi di sepanjang jalan di Jepang kemarin itu memang benar-benar dari pemerintah tidak memfasilitasi untuk tempat sampah. Jadi tapi dari masyarakat Jepang sendiri itu memang sudah menerapkan kalau sampah ini tanggung jawabku gitu. Dan itu prinsip itulah yang ternyata kayak international exposure sangat penting, tidak hanya untuk mengubah mindset kita, tapi juga kira-kira untuk membentuk pribadi kita yang lebih bertanggung jawab gitu. Yes. Itu. Jadi teman-teman, kadang ada yang bilang nih ya Mas Zul ya, apa namanya, ngapain sih keluar negeri, di negara sendiri aja kita masih belum jalan-jalan gitu kan ya. Nah tapi berbeda teman-teman, kalau misalnya kita ke negara orang begitu ya, ada banyak sekali perbedaan kultur, kemudian etik gitu ya, yang akan kita temukan. Nah etik yang baik ini ya tentunya teman-teman akan menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi kita ini yang sudah pernah ke luar negeri. Nah, contohnya seperti Mas Zul tadi ya, misalnya tanggung jawab untuk membuang sampah. Nah, itu dimulai dari diri pribadi dulu nih sebelum protes ke pemerintah, misalnya seperti itu. Nah, tapi juga kalau di luar negeri tentang pengelolaan sampah memang di negara-negara maju itu sudah banyak fasilitas buang sampahnya begitu ya dibandingkan dengan di sini. Kemudian juga sudah ada program semacam pengambilan sampah dari pemerintah gitu untuk ke rumah-rumah. Nah, jadi lebih terorganisir. Oke, nah ngomongin tentang program PPAN, Mas Zul mungkin bisa menceritakan ke kita semua ya, apakah para peserta atau kandidat yang diberangkatkan itu harus punya pengalaman leadership atau tidak, Mas Zul? Nah ini yang penting dan mungkin biasanya sering ditanyakan nih Mbak sama berbagai pemuda-pemudi kalau misal mau daftar di PPAN gitu. Kira-kira perlu nggak sih leadership skill itu? Itu perlu dan sangat penting teman-teman. Perlu dalam artian itu memang sangat dibutuhkan selama program. Apalagi kalau misal teman-teman lolos nih, itu leadership skill itu sangat membantu ketika persiapan, lalu selama program dan juga setelah program gitu. Karena setelah teman-teman dinyatakan terpilih, teman-teman kan harus melakukan pembekalan dari PCMB Jatim sama pembekalan dari pusat. Nah, teman-teman harus bisa mengorganisir waktu, lalu juga berbagai kepentingan lain, dan dengan kemampuan leadership skill itu benar-benar membantu untuk teman-teman bisa lebih adaptif. Begitu juga saat di program. Sampai bisa jadi sampai jam 9 malam gitu, itu full gitu. Nah, belum lagi teman-teman harus menyiapkan berbagai keperluan lain, dan kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa memiliki ataupun menerapkan leadership skills, pasti saat di program itu juga tidak menjadi masalah gitu. Jadi kan penting ya. Nah, yang bagian perlu adalah biasanya saat program itu masing-masing delegasi Indonesia itu membawa satu cerita nih Mbak. Saat program yang mana cerita tersebut disampaikan ke representasi dari negara lainnya. Jadi contoh yang kemarin karena saya berkecimpung di pengolahan sampah makanan, jadi saya bawa cerita tersebut dengan kepemimpinan saya di Kota Malang itu dengan di masyarakat Jepang dan juga para representasi dari negara ASEAN lainnya. Begitu juga teman saya dari Jogja, dia seorang aktivis untuk hak perempuan, dia juga membawa cerita yang ada di Jogja itu dengan kemampuan kepemimpinannya, dan juga dia membagikan tersebut ke
para delegasi dari negara ASEAN lainnya. Nah, jadi leadership skills itu tidak hanya perlu untuk teman-teman bawah, tetapi juga sangat penting untuk teman-teman terapkan selama program ataupun setelah program gitu. Hmm. Nah, ngomongin tentang leadership experience, Mazul, kira-kira ada bedanya tidak sih antara teman-teman yang punya leadership gitu ya, tapi di konteks lokal, dengan teman-teman yang punya leadership skills, tapi di konteks lokal dan juga global. Nah, jadi yang sudah pernah menerapkan proyeknya di dalam negeri, sama juga menerapkan proyeknya di luar negeri, atau meskipun tidak langsung di luar negeri, minimal sudah bekerja sama dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Iya. Kalau sepengalaman saya itu ada sedikit perbedaan, Mbak. Dimana kalau misal di skala lokal ataupun skala dasar itu kan biasanya kita menyasar itu untuk masyarakat yang cenderung konservatif gitu ya. Jadi mereka kolot gitu. Kita harus benar-benar mendorong mereka untuk mengikuti apa yang kita lakukan gitu. Karena kita merasa apa yang kita tanamkan ke mereka itu bagus dan tapi mereka nggak mau gitu, Mbak. Nah, sistematika itulah yang cukup berbeda kalau misal kita menerapkan kepemimpinan itu skala internasional, di mana skala internasional itu mereka lebih luas dan juga mereka lebih terbuka atas segala pendapat dan kita nggak harus untuk memaksakan pendapat kita untuk disetujui sama mereka, tetapi dengan berbagai ragam pendapat justru kita dapat memperoleh masukan gitu Mbak dari berbagai kalangan internasional tersebut. Jadi nggak hanya mendorong mereka untuk maju, tetapi sama-sama maju dengan berbagai opini ataupun pendapat dari negara lain. Gitu. Itu yang mungkin salah satu perbedaan mendasar sih Mbak. Tuh. Ini yang punya comparative study akan selalu relevan ya teman-teman ya. Mulai dari era sekarang ke era masa depan pasti akan selalu menggunakan perspektif comparative study. Oke. Setelah itu mungkin ini ya berkaitan dengan leadership skill. Tadi Mazul sudah share sedikit pengalamannya dalam bidang itu. Kira-kira Mazul boleh diceritakan lebih lanjut tidak ya? Pengalaman dulu saat ini ya kuliah ya, atau sudah saat fresh graduate atau dulu? Oh ya, saat kemarin program itu kebetulan Kak. Apa? Bagaimana Mbak? Sepertinya putus-putus di saya sinyalnya. Personal experience-nya kemarin dalam bidang apa? Boleh dijelaskan? Oh ya, nah kalau saya kemarin bawa isu terkait lingkungan Mbak. Jadi kebetulan latar belakang saya di pertanian, khususnya di social and economic agriculture, dan tapi menekuni bidang lingkungan karena ketidaksengajaan gitu. Jadi sebelum lulus, kebetulan ada salah satu proyek riset terkait isu overconsumption setelah COVID-19 ya. Jadi orang-orang kan agak ini ya Mbak, ada yang konsumsi ini makin naik, lalu juga ada yang sangat turun gitu. Nah itu kebetulan saya teliti dan pada saat itu ada salah satu yang bertanya Mbak, ini kalian cuma meneliti Mas, nggak ada niatan untuk mendidik ataupun mengajari kami cara mengolah sampah gitu. Nah setelah itu Mbak, jadi itu sekitar tahun 2023 awal, udah akhirnya mulai bergerak itu. Jadi kayak buat organisasi sama teman-teman sekalian gitu. Dan pas tahun 2023 juga di pertengahan PAN dan saya daftar gitu. Jadi saya sudah bawa isu iklim ini, isu lingkungan, sama berbagai cerita dari ibu-ibu rumah tangga di PPAN, dan alhamdulillah juga lolos gitu. Dan menariknya adalah pada saat program SEAT juga, kan kalau SEAT itu lebih ke membahas isu SDGs ya Mbak ya. Dan pas banget saya pada saat SEAT itu dapat isu responsible consumption, lalu juga climate action. Jadi selama di Jepang, nggak hanya memperoleh pendekatan terkait iklim, lalu juga konsumsi yang bertanggung jawab, tetapi saya juga bisa membawa cerita dari ibu-ibu rumah tangga di Kota Malang, solusi mereka dalam mengurangi sampah gitu. Jadi alhamdulillah sejalan sih dari background sama program gitu.
Itu ya mungkin ya salah satu cerita leadership experience-nya Mas Jul. Mungkin kalau apa namanya kandidat lain ada fokus-fokus sendiri ya. Jadi tidak harus tentang lingkungan gitu ya Mas Jul ya. Bisa jadi yang tadi leadership tentang perempuan gitu. Nah, cuma pertanyaannya mungkin begini, apakah setiap program itu punya topik tertentu? Nah, jadi misalnya program keberangkatan PPAN tahun ini leadership di situ atau it's just a random like you know tidak ada fokus yang mana? Oke. Kalau untuk program, kalau untuk kandidat sendiri ya Mbak, kandidat kan mereka punya cerita masing-masing nih untuk dibawa. Itu biasanya memang dari tim seleksi ataupun tim penyeleksi PCM itu yang memang kalau misalnya dia kandidat terbaik dan yaudah itu terpilih itu. Nah tapi kalau berbicara tentang program, biasanya itu masing-masing program itu memiliki spesifikasi khusus Mbak. Jadi kalau misal ada beberapa program yang lebih fokus ke dunia kerja ataupun magang gitu. Nah, jadi salah satunya itu yang kemarin berangkat jadi delegasi untuk program IEF. Nah, kalau IEF kan tujuannya Australia dan selama program itu kan mereka magang di salah satu lembaga di Australia. Jadi itu lebih orientasi ke kerja gitu. Program salah satunya di program saya yaitu yang mana kita membedah isu SDGs ke beberapa topik. Nah, lalu juga ada program yang lebih ke pertukaran budaya seperti yang di Korea Selatan gitu. Dan juga beberapa program lain yang memiliki tujuan sama gitu. Nah, jadi kalau misal teman-teman ingin ikut PPAN, kalau misal dan juga teman-teman sudah menargetkan satu program, misal ayat karena pengen magang, ya udah teman-teman harus bawa cerita terkait pengalaman kerja dan lain-lain itu untuk kiranya nanti dibawa selama program. Begitu juga nanti kalau misalnya teman-teman ingin ikut program yang lebih banyak diskusi ataupun pertukaran budaya, teman-teman bisa menguatkan aspek pengalaman budaya tersebut sehingga teman-teman bisa jadi representasi terbaik dari Jawa Timur dalam program tersebut. Jadi ya setiap program ada keunikan masing-masing sih Mbak. Ah, gitu. Program pertukaran yang ke India itu fokusnya apa dia? Kalau yang India kayaknya terakhir di sebelum tahun 2020 Mbak, dan itu mungkin antara 17 atau 18 dan sepertinya agak mirip dengan IEF juga. Tapi mungkin karena udah 6 tahun ataupun 7 tahun sebelumnya, jadi mungkin agak sedikit berbeda gitu. Dan kayaknya sudah tidak ada lagi kalau India. Tapi dulu yang jadi representasi Jawa Timur kebetulan ada salah satu alumni yaitu Kak Via, jadi ketua umum sebelumnya itu mereka pada saat sharing juga lebih banyak di lapang gitu. Jadi ya mirip dengan program AYEP ataupun lebih ke kerja gitu. Begitu. Oke. Okay. In conclusion, mungkin bisa apa namanya bisa lebih dipersingkat karena tadi agak putus-putus gitu ya, lebih dipersingkat dari program itu fokusnya apa saja tadi? Teman-teman mungkin yang masih belum dengar ya karena tadi putus-putus bisa. Oh iya, siap. Jadi kalau misal Australia atau AYEP biasanya lebih fokus ke magang gitu. Kegiatan magang ataupun pekerjaan. Nah, lalu yang kedua itu Silab itu yang Singapura itu biasanya lebih ke volunteer Kak. Kegiatan volunteering hanya beberapa hari. Nah, lalu yang ketiga itu IKEP itu yang ke Korea, biasanya mereka lebih menonjolkan aspek budaya, pertukaran budaya, perform budaya gitu. Dan yang terakhir yaitu SEAP. Nah, SEAP ini uh, lebih ke arah isu SDGs, Mbak. Jadi, berdiskusi tentang isu SDGs. Nah, tapi karena SEAP ini kan yang paling panjang ya, Mbak ya. Jadi kalau program sebelum-sebelumnya ataupun Australia, Korea dan juga yang lainnya itu mereka kan langsung diberangkatkan ke negara tujuan. Nah, tapi kalau siap ini setelah diberangkatkan ke negara tujuan mereka akan naik kapal. Jadi selama 53 hari
Dan di 53 hari itu mereka selain diskusi tapi juga berkombudaya. Jadi bisa dibilang kalau SEAP ini hampir mencakup semuanya, terutama di aspek diskusi dan juga performance budaya gitu. Seperti itu. Ada anak-anak yang dari luar negeri juga yang akan ikut bergabung ke kapal pesiarnya atau gimana? Ya, khusus untuk SEAP itu mereka diikuti oleh 10 negara ASEAN sekaligus 1 negara Jepang, Mbak. Jadi biasa kalau di tahun-tahun sebelum COVID itu setiap representasi dari Provinsi Indonesia itu mengirimkan delegasi. Jadi ya mungkin sekitar 30 orang dikali 10 ya, 11 ya, berarti sekitar 400 orang naik kapal gitu. Nah, tapi yang akhir-akhir ini tuh hanya sekitar 10 sampai 15 orang, tapi tetap itu juga ada delegasi dari negara ASEAN lainnya. Jadi 11 negara ASEAN lainnya naik kapal bareng, itu biasanya mengunjungi beberapa spot di ataupun beberapa negara di ini ASEAN gitu. Jadi dimulai dari Jepang, bisa jadi kunjungan ke Indonesia, ke Vietnam, Thailand, habis itu balik lagi ke Jepang. Bonus ya, bonus Iya, perjalanan. betul. Nih, untuk pertukaran pelajar bisa nih untuk coba programnya PPAN. Tapi sekali lagi ya kata Mazul tadi, persiapan bahasa asingnya harus lebih ditingkatkan, terutama dalam hal kemampuan bahasa asing yang memang digunakan pada program itu. Kalau yang tadi Mazul katakan masih fokus pada kemampuan bahasa Inggris teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman punya kemampuan bahasa asing lainnya ya, atau mungkin masih punya kemampuan bahasa asing yang masih very basic ya, nah itu bisa ditingkatkan lagi dengan mengikuti kelas-kelas persiapan. Nah, Mazul ini sekedar informasi ya, di Sastra Lingua Indonesia teman-teman kami juga ada kelas pelatihan bahasa asing yang fokusnya dalam kemampuan berbicaranya. Jadi misalnya di dalam bahasa Inggris sendiri di Sastra Lingua kami menyediakan kelas Speaking Boost namanya. Jadi memang fokus untuk melancarkan cara kita berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, gimana Miss kalau misalnya tertariknya ikut yang kelas bahasa asing misalnya selain bahasa Inggris? Ada juga kalau misalnya mau fokus di speakingnya atau di kemampuan berbicaranya, itu juga bisa, tergantung dari permintaan siswa-siswa di SLI biasanya. Nah, kalau dulu Mazul mungkin bisa diceritakan nih dalam hal persiapan bahasa asing ya sebelum mengikuti program PPAN gitu ya. Itu apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan atau persiapannya? Oh iya, kalau saya sendiri sebelum program itu kayak ikut les speaking sih Mbak, tapi itu online kan. Jadi ya agak gimana ya, agak struggle juga kan, apalagi banyak orang terus belum ada kendala lain-lain gitu. Nah itu pas banget sebelum program gitu. Tapi selama program ternyata kemampuan untuk speaking itu benar-benar ngaruh banget. Apalagi selama program kita harus presentasi, kita harus berdiskusi ataupun bahkan hidup berdampingan dengan teman-teman ASEAN lain kan kita harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris kan Mbak. Nah, Benar. itu selain itu, jadi mumpung teman-teman masih ada waktu dan kemungkinan nanti PPAN baru buka di Maret atau April, masih ada waktu bisa les untuk persiapan speaking gitu. Ini programnya Sastra Lingua lagi buka nih Mazul. Speaking Boost. Boleh dicek nanti di websitenya. Selain itu, selain ikut kelas persiapan, apalagi tuh? Selain itu kebetulan dulu saya kan menekuni ini Mbak, bidang kepenulisan ilmiah. Jadi beberapa kali presentasi dalam bahasa Inggris dan setelah itu ya kan memang benar-benar mau menekuni ya untuk speaking dan juga aspek lain. Jadi saat itu mulai les untuk IELTS. Tapi setelah program sih itu. Tapi untuk sebelum program ya karena udah terbiasa presentasi bahasa Inggris lalu juga ditambah les speaking, itu hanya itu sih untuk persiapannya. Oke. Nah, ini berarti programnya akan dibuka Maret tahun ini ya. Tanggal berapa tuh Mas Zul? Kita masih menunggu. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan mungkin antara Maret, April atau Mei gitu.
bulan Oke. tersebut pokoknya. Oke, nah jadi tadi ya apa namanya Pak Zul sudah kasih kisi-kisi nih. Kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan apa namanya pengalaman internasional, apa saja benefitnya itu tadi sudah lengkap banget gitu ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ya sudah bisa memapping gitu kebutuhannya apa saya harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi saya ataukah harus meningkatkan pengalaman leadership saya. Nah, itu juga harus di mapping mulai dari sekarang. Mumpung masih tinggal berapa nih? 2 bulan, 3 bulan cukuplah untuk persiapan gitu ya. Zul itu berapa orang tuh biasanya kalau per tahun? Yang per tahun biasanya jumlah pendaftarnya berapa tuh? Uh, ini untuk seleksi PPAN ya, Mbak? Ya, betul. Halo, Mbak Ima? Ya. Halo, halo. Betul. Ya, Jumlah peserta yang ikut seleksi PPAN. kalau biasanya beberapa tahun terakhir sekitar di atas 300-an, Mbak. Itu untuk semua pendaftaran. Dan ya, tapi itu kan agak dikurasi gitu. Jadi awalnya 300 kita kurasi menjadi 100. Setelah 100 kita kurasi lagi menjadi 30. Lalu yang 30 ini ikut karantina. Setelah ikut karantina 2 hari bisa jadi hanya 1, hanya 2, ataupun beberapa, ataupun bisa jadi lebih dari 3. Itu menyesuaikan kuota dari pusat gitu. Ya, oke, ini ada pertanyaan ya. Nah, ini mungkin bidangnya Miss dari Kak Bagus ya. Kalau lagi speaking sama bule, seringnya sulit nangkap aksennya karena dia sering karena kita sering latihannya sama teman-teman Indonesia aja. Ada tips dan triknya enggak gitu. Nah, kalau dari Miss Ima ya, yang pertama adalah you have to find your best mentor ya. Jadi apa namanya? Jangan hanya latihan sendiri, tapi juga harus punya mentor yang memang benar-benar bisa mengarahkan. Gitu. Apalagi kalau misalnya mentornya itu secara aksen sudah mendekati aksen dari apa namanya speaker yang ada di Amerika misalnya atau other speaking countries ya, seperti Amerika, Australia, kemudian Inggris misalnya. Kalau apa namanya Kak Bagus masih kesulitan juga untuk mengenali aksen dari bule-bule itu gitu ya. Nah ini mungkin kelasnya sastra lingkungan nih yang cocok. Karena kita juga ada ya kelas speakingnya. Nah kelas speakingnya ini biasanya akan dilengkapi dengan apa namanya seperti misalnya speaking analysis. Bagaimana cara kita menangkap ya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh penutur bahasa Inggris. Nah, kemudian juga apa bedanya aksen pengucapan sebuah kata pada aksen A, B sampai C, misalnya seperti itu. Itu semuanya akan dibahas di Speaking Boost. Terlebih karena di Speaking Boost ini, Kak Bagus ini berkaitan dengan apa namanya whether or not you naturally speak English ya. Jadi secara organik Anda bisa tidak untuk berbicara bahasa Inggris. Nah itu penting karena kalau saya lihat ya penutur bahasa Inggris di Indonesia lebih banyak menggunakan sistem thinking dalam bahasa Indonesia dulu nih. Nah, jadi ketika ditangkap oleh orang lain, informasinya ini kadang nggak sama, nggak sejalan dengan apa yang dia pikirkan. So that's why we redesign ya Speaking Boost programs for you all. Oke, kalau dari Mazul sendiri, ada tanggapan Mazul? Sebenarnya udah mantep banget sih dari Mbak Ima. Kalau dari saya mungkin sarannya ini sih Mas atau Kak Bagus ya. Biasanya lebih sering untuk dengerin podcast dari British ataupun kalau misalnya teman-teman maunya asal Australia kan biasanya aksennya juga beda ya. Terus juga cari channel yang memang fokus ataupun speakernya itu dari Australia gitu. Jadi akhirnya kayak terbiasa dan biasanya setelah kan kalau di awal-awal agak susah nih untuk menerjemahkan semua ataupun menyerap semua. Mungkin untuk awal-awal kayak bisa di pause 10 menit dulu, habis itu
diulang kira-kira mana kalimat yang agak miss gitu ataupun susah dipahami. Udah teman-teman ulang itu sampai benar-benar mengenali, lalu lanjut di 10 menit selanjutnya gitu. Jadi ya walaupun agak proses ya, tapi insya Allah juga kalau misalnya teman-teman terbiasa dan konsisten, pasti nanti juga lebih gampang mengenali kalau orang asing ngomong gitu. Kayak gitu sih, nggak bagus. Jadi teman-teman ya, jangan lupa untuk segera mempersiapkan diri, mempersiapkan skill komunikasinya dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dengan bergabung di kelasnya Sastra Lingua. Oke, so Mazul, ini yang terakhir ya. You can have your closing statement. Monggo. Oke, aku pegang satu prinsip, Mbak, dulu selama program dan juga setelah program, yaitu it always seems impossible until it's done. Jadi kadang kalau misal pada saat proses, ini kok susah banget ya, ini kalau selama program gimana ya, takutnya kayak, kan banyak asumsi-asumsi negatif gitu. Tapi ternyata selama program, oh ternyata lebih susah selama prosesku untuk mencapai titik ini gitu loh, dibandingkan pada saat di puncak gitu loh. Jadi bahkan proses yang kita lalui terkadang lebih susah dibandingkan pada saat program gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini jalani aja dulu, persiapkan sebaik mungkin, persiapkan bahasa, persiapkan mental dan juga berbagai administrasi lainnya, siapkan diri teman-teman yang terbaik dan siap untuk mengikuti PPAN tahun 2025 ini. Kami tunggu di PCMI Jawa Timur. Kalau closing statement dari Sastra Lingua, seperti biasa ya, di Sastra Lingua Indonesia akan menyediakan berbagai treatment untuk teman-teman yang kesusahan dalam berbahasa asing, terutama misalnya teman-teman yang memang mau memperdalam bahasa Inggris misalnya, mau tes TOEFL, kemudian tes IELTS, kemudian juga ikut kelas persiapan TOEFL atau IELTS atau bahkan academic English ya, atau English for specific purposes. Nah, itu tempatnya di Sastra Lingua Indonesia. Bahkan juga banyak dari siswa-siswa kami yang juga tembus ke luar negeri gitu. Dan pengurusan dokumennya pun juga dihandle oleh Sastra Lingua Indonesia. Oke, alright. So ini udah panjang sekali ya pembicaranya. Udah 40 menit tidak terasa. Anyway, oke. So Mazul, terima kasih banyak sudah hadir di Suara Bahasa di Sastra Lingua Indonesia. Saya sangat senang berjaring dengan orang baru dan semoga nanti di kesempatan berikutnya kita bisa terkoneksi lagi ya dengan PCMI Jatim, entah itu mungkin kolaborasi project atau lain-lain ya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Sastra Lingua Indonesia Suara Bahasa yang ke-14. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ima dan teman-teman. Sehat selalu.